Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Khairuddin Anwar, biasa dipanggil Bang Awang. Pada hari ini kita akan membahas tentang puasa. Puasa, apakah wajib berpuasa? Apakah ada syaratnya? Ada. Baik, kita akan bahas. Menurut ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan bahwasanya kewajiban tentang berpuasa. Puasa yang mana? Puasa di bulan Ramadan. Yang mana ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oh, jadi puasa hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Nanti kita akan bahas. Jadi ada syarat-syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa itu ada 5. Yang pertama adalah Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu, yang keempat sehat, yang kelima mukim. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Islam. Orang yang beragama Islam, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Yang dinamakan wajib adalah mengerjakannya dapat pahala, dan ketika meninggalkannya dia akan mendapatkan dosa. Maka dari itu, orang Islam wajib untuk berpuasa. Yang kedua, yakni adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah seseorang yang terkena beban hukum syariat. Maksudnya apa? Dia sudah terkena hukum syariat. Maka apabila dia meninggalkannya, dia akan terkena dosa. Seperti itu. Hukum syariat apa? Ada wajib, sunnah, terus makruh, mubah. Nah, itu adalah hukum syariat. Orang yang telah mukallaf, ini kriterianya ada 2. Dia adalah baligh, yang kedua adalah berakal. Jadi orang yang sudah baligh, anak-anak atau remaja yang sudah baligh, dia dikenakan wajib berpuasa. Laki-laki, tanda balighnya itu adalah seperti inzalul mani, yakni adalah keluarnya mani, itu bagi laki-laki. Bagi perempuan, tanda balighnya bisa diketahui dengan haid atau menstruasi. Biasanya baligh tersebut itu bisa diketahui mulai dari umur 9 tahun lebih Hijriah ya, sampai minimal 15 tahun. Nah, dia umur 9 tahun sampai 15 tahun, dia itu adalah masa-masa baligh. Dah, Pak, misalkan ada seseorang yang dari mulai 9 tahun sampai 15 tahun dia tidak ada tanda-tanda baligh, itu gimana? Maka dia belum diwajibkan untuk berpuasa. Namun, ada anjuran di salah satu buku itu dijelaskan bahwasanya umur 7 tahun sudah mulai disuruh untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa diajarkan. Nah, 10 tahun boleh memukul anaknya, namun jangan sampai anak tersebut merasa tersakiti. Baik, itu hanya untuk teguran saja ya, tidak untuk menyakiti, tidak untuk menyakiti. Nah, terus gimana? Umur 9 tahun sampai 15 tahun dia sampai. Jadi 15 tahunnya belum ikut. Sampai 15 tahun dia belum ada tanda-tanda baligh. Nah, maka dari situ dia belum diwajibkan, namun dia harus berpuasa. Ya, sebagaimana orang yang baligh, karena pada umumnya 9 tahun ke atas itu sudah mulai harus berpuasa. Nah, karena itu adalah kewajiban mulai dari umur 9 tahun 15 sampai 15 tahun itu adalah tanda-tanda baligh. Biasanya balighnya mulai umur 9 tahun. Nah, dia diwajibkan berpuasa, tetap ya harus berpuasa. Sebagai apa? Sebagai pelajaran dan menambahkan kebiasaan untuk melakukan ibadah-ibadah mahdhah, yakni ibadah wajib. Terus gimana, Pak? Tetap diwajibkan. Nah, terus nanti dia udah dianggap balik belum? Belum. Kalau misalkan 15 tahun ke atas, itu mau balik atau tidak balik, dia dikatakan sudah balik karena maksimal balik adalah 15 tahun. Yang ketiga adalah mampu. Mampu. Maksud mampu dari sini adalah dia
kuat untuk melakukan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, mulai subuh sampai maghrib. Nah, cara umumnya seperti itu. Kalau nggak mampu Pak, misalkan udah tua, nggak mampu melakukan puasa, ya sudah, berarti dia tidak dikatakan orang yang tidak mampu berpuasa. Terus gimana puasanya? Ya tidak wajib, ya tidak apa-apa, seperti itu, karena dia tidak mampu. Namun umumnya biasanya ketika membayar zakat, dia dianjurkan untuk membayar fidyah sebagai ibadah-ibadah yang tidak bisa disempurnakan. Yang keempat, yakni adalah sehat. Sehat jasmani dan rohaninya. Di sini kita akan bahas tentang sehat yang jasmani. Sehingga sehat tersebut itu maksudnya adalah sehat yang mana dia bisa berpuasa full 1 hari. Nah itu, misalkan dia awalnya sehat, di tengah jalan dia sakit, yang mana sakitnya itu harus membatalkan dia untuk berpuasa. Nah itu gimana? Nah maka dia dia diperbolehkan untuk berpuasa karena rasa sakitnya tersebut tidak bisa tertahan. Nah itu maksudnya sehat. Pak, kalau misalkan meriangnya cuman biasa gitu loh, meriang panas dingin, yang mana sekiranya masih kuat untuk berpuasa gimana? Ya terus. Pak, kalau meriangnya sariawan apa lagi gitu loh ya, kan masih kuat buat nahan makan dan minum. Nah seperti itu ya. Jadi selagi sakitnya itu masih mampu, masih memungkinkan untuk melanjutkan berpuasa hingga terbenamnya matahari, maka orang tersebut diwajibkan untuk berpuasa. Yakni adalah dengan syarat sehat. Yang kelima, syaratnya adalah mukim. Mukim artinya dia berdomisili di situ dan dia sedang ada di daerahnya situ. Lawannya mukim adalah musafir. Musafir adalah orang yang berjalan jauh. Nah, jadi musafir itu ada pembagiannya. Ada musafir qasir, ada musafir tawil. Nah, yang dibahas di sini musafir apa? Musafir yang tawil, yakni yang jauh. Kalau musafir qasir itu beda daerah saja sudah dikatakan musafir. Ya, misalkan saya ada di Condet. Nah, saya pergi ke Pasar Senen. Itu musafir qasir apa tawil? Jawabannya adalah qasir. Karena batasnya musafir tawil itu minimal 90 km. Ya, 90 km. Nah, itu cara gampangnya untuk mengetahui musafir tawil atau qasir. Untuk musafir tawil, yakni adalah seseorang yang berjalan dengan perjalanan yang jauh, yang lebih dari 90 km. Misalkan, saya dari Jakarta ke Brebes, saya dari Brebes ke Kediri, misalkan seperti itu. Maka dia dikategorikan seseorang yang musafir, yakni adalah musafir tawil. Dia boleh tidak melakukan puasa. Dari beberapa syarat wajib berpuasa yang tadi, bila mana ada beberapa yang batal, maksudnya tidak memenuhi syarat wajib berpuasa, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun, ketika dia mampu untuk mengqadhonya, maka dia diwajibkan untuk melakukan qadha atau membayar puasa yang tertinggal. Seperti contoh yang tadi, yang pertama Islam. Ketika dia murtad, dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Namun ketika dia kembali lagi masuk ke Islam, dia wajib untuk mengqadha atau membayar puasa yang tertinggal selama murtadnya tersebut. Sakit, dia tidak sehat ya. Dia tidak sehat karena dia sakit, yang mana sakitnya itu harus membatalkan puasa. Maka dari itu, dia boleh untuk tidak berpuasa dan harus mengqadhonya di lain waktu ketika dia mampu dan sehat untuk melakukan puasa. Musafir boleh tidak berpuasa dan lain waktu dia wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Baik, itu saja pertemuan pada hari ini. Jadi, kriteria tersebut adalah beberapa orang yang wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Maka dari itu, bagi seseorang yang termasuk dari kelima kriteria tersebut, kita wajib melakukan puasa bulan Ramadan secara sempurna. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ilahuna wallahu a'lamu bissawab. Illa liqa ma'an najah wa salamah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.